Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP bab bilangan. Subbab kali ini yang saya jelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saya menjelaskan melalui beberapa soal yang saya bahas di sini. Yang pertama, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boa sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boa sebesar Rp200.000. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Oke, garis bilangan begini ya. Misalkan posisinya 0 di sini. Nah, kalau pinjam atau hutang berarti dia arahnya ke kiri. Oke ya, kalau negatif itu berarti ini ke kiri ya, negatif. Ini nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, 6, 7, 8, negatif 9. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, hutang dia posisinya berarti dia misalkan ini ribuan ya, 1000, 2000, 3000, maka Pak Boas pada garis bilangan ini berarti ini ribuan ini ya. Nah, tak kasih keterangan ini ribuan. Nah, berarti ini ke sini dia kasih warna yang lain dulu ya. Misalkan kasih warna biru. Pertama langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hutang 7.000 berarti ke sini sampai sini, sampai sini. Nah, ini berarti negatif 7.000. Kemudian pinjam uang lagi berarti ke kiri lagi, pinjam lagi sebesar 200.000. Oh, bukan ribuan ya, ratusan ribu, ratus ribuan. 7, bukan 7.000 ya, 700.000. Nah, begini. Lalu utang lagi 200.000, arahnya ke kiri lagi 200.000. Wah, ini garis bilangannya. Gambarkan permasalahan berarti dia ke kiri lagi 200 ini, 200.000. Nah, begini. Nah, pertanyaannya tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Hutangnya berarti ditambah ya, berarti kan hutangnya bertambah. Nah, hutangnya bertambah dari 700.000 bertambah ditambah dengan 200.000. Berarti hutangnya adalah 900.000 rupiah. Oke. Nomor 2, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter. Misalkan ini permukaan air laut. Nah, misalkan gini, kita buat 0, misalkan ini permukaannya. Ini 0. Meloncat ke atas sampai, katakan ini ikan lumba-lumbanya ya, ke atas. Ini sampai 4 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter. Sampai kemudian menyelam dia sampai 9 meter. Nah, pokoknya begini, dia 9 meter. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba. Kalau garis bilangannya seperti ini, pertama dia ke atas positif ya, sampai 4. 1, 2, 3 di sini 4. Nah, pertamanya ke sini 4. Nah, sampai sini 4. Lalu turun sampai posisinya sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 9. Negatif 1, negatif 2 sampai negatif 9 ya. Nah, di sini. Kemudian dari sini pindah ke sini. Nah, gini. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam. Awalnya gini ya, kalau garis bilangannya ke atas ya berarti pertama dia ini 0, ini 1, 2, 3, 4, awalnya 4 ke sini. Lalu dia turun ke bawah sampai
negatif 9, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9 sampai bawah sini. Nah, ini min 9. Nah, sampai sini. Nah, begitu. Itu kalau garis bilangannya atas bawah, tapi kalau garis bilangan umumnya kanan kiri, berarti seperti yang gambar ini. Ini jawaban yang A. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Selisih ketinggiannya dari sini sampai sini, selisihnya berarti ada berapa? Selisihnya berarti kalau mau hitung-hitungan ya 4 dikurangi negatif 9, atau 4 ditambah 9 sama dengan 13. Ini selisihnya. Kalau kita hitung biasa ini 4, ini 9, berarti dari atas sampai bawah dia itu 13 meter. Oke ya, kalau hitung-hitungan ya 4, yang besar dikurangi yang kecil, itu selisih. Yang B ya, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya itu 4 angkanya, dikurangi yang kecilnya negatif 9. Berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Atau seperti ini ya, kalau gambarnya ya seperti ini. Dihitung manual bisa 1, 2, 3, 4 sampai 0. Kemudian ke bawahnya 9, 4 tambah 9 13 meter selisihnya. Soal berikutnya nomor 3, tentukan hasil dari tanpa menghitung ya, satu persatu ini. Kalau kita hitung satu persatu akan lama ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, lama nambahnya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Salah satu alternatif solusi ya, 1, kemudian di sini itu saya tulis dulu tambah 2, kok tambah 2, tambah 3 tambah 4, bukan ya, ganjil semua sih, tambah 5 tambah 7 tambah 9. Berarti di sini tambah dan seterusnya ya. Pasti di sini ada tambah lagi, tambah 89 ditambah 91, 93, 95, 97, 99. Nah, terakhir 99. Oke. Terus bagaimana cara nambahnya? Kita tambahin aja 1 ditambah 99. Kemudian 3 ditambah 97. Kemudian 5 ditambah 95. Kemudian ditambah ini ya, 7 ditambah 93 dan seterusnya. Nah, yang terakhir tengah-tengahnya berapa? Berarti 49 ditambah 51. Oke. Ini berapa ini? 100, ini 100, ini 100, ini 100, ini juga 100. Ada berapa banyak 100? Nah, 1 sampai 49 ini ada berapa? Separuh dari 50 yaitu 25. Oke ya, jadi 1, 3, 5, 7, 9 sampai sini, sampai 49 itu ada 20. Memang kita cek ya, 1, 9 kita hitung manual, 11, 13, 15 sama ya, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 17, 19 gini ya. 1, 3, 5, 7, 9 ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini juga ada 5. Kemudian kalau 2 juga ada 5. Kalau yang 3 juga ada 5. 4 juga ada 5. 5 nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 25. Berarti 25 dikali 100. Nah, total hitungnya adalah 25 dikali 100 yaitu 2500. Sama dengan 25 dikali 2500. Nah, sekarang 1 dikurangi 2 ditambah 3 kurangi 4 tambah 5 kurangi 6 tambah 7 kurangi 8. Kalau kita hitung satu-satu ini dia negatif 1. 3 sama min 4 negatif 1. Yang B tak di sini ya. Jadi 1 min 2 itu negatif 1. 3 min 4 itu negatif 1 atau min 1. Nah, min 1 nya sampai terakhir itu nanti ditambah, terakhirnya adalah
ditambah 99 dikurangi 100, ini juga negatif 1. Ada berapa negatif satunya? Ada 50. Berarti sama dengan 50 dikali negatif 1, negatif 50. Jawaban yang B adalah negatif 50. Oke, kemudian yang C, min 100, min 99, min 98, dan seterusnya, min 2, min 1, min 0, 1, 2, 3. Oke, kalau ini berarti min 100, min 99, min 98. Nah, di sini ada bukan plus ya, min. Ada min 50, min 49, min 48, dan seterusnya. Di sini ada plus 48, plus 49, plus 50. Ini habis ya. Ini sama ini semuanya itu 0. Negatif 50 sama plus 50 habis. Negatif 49, negatif 49 sama positif 49 habis. Negatif 48 dengan positif 48 habis. 47, 47 habis, dan seterusnya. Berarti ini nilainya yang ini 0. Nah, tinggal kita ngitung yang ini. Negatif 51 sampai 100. Negatif 100, negatif 99, 98. Kok positif? Negatif ya. Dan seterusnya sampai negatif 51. Berarti 55 misalkan. 54, 53, 52, 51. Nah, terakhir ini 51. Berarti kalau angkanya ada 50 angka ya. Angkanya ada 50. Kita jumlahkan ini dengan ini. Berarti negatif 151. Oke. 99 dengan 52 juga negatif 151. 98 dengan 53 juga negatif 151. Nah, berarti negatif 151-nya ada 25 angka. Berarti sama dengan 25 dikali negatif 151. Tinggal dikalikan aja. 5, 25, nyimpen 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Kemudian kali 2, 2, 10, nyimpen 1. 5, 7, 7, 3. Berarti sama dengan 3775 tapi negatif. Negatif 3775. Soal berikutnya, Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah. Misalkan ini tanah. Ini tanah. Kok miring lagi? Oke, tanah. Ketinggian katrol, ini katrolnya yang bundar begini ya, untuk timba itu. Nah, 2 meter. Kemudian permukaan air 3 meter di bawah airnya ya, sumur. Ini sumurnya misalkan. Nah, ini air, ada airnya. Itu dia 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Dari permukaan air ke katrol, dari sini sampai sana. Minimal talinya ya, kalau ditarik gini, minimal panjang talinya dari sini sampai sini itu adalah 2 ditambah 3. Ini 2, ini 3. Berarti panjang talinya adalah 5 meter. Minimal harus 5 meter. Kalau pertanyaan berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol, dari sini sampai sana adalah 5 meter. Oke. Nomor 5, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Oke, akuarium. Oke, akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Misalkan ini airnya segini ya. Misalkan ini airnya. Ikan yang besar 15 cm, 15 cm, misal kurang bawah. Misalkan ini ikan yang besar
ini dia dari atas sampai bawah itu 15 cm, dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan. Ikan yang kecil 9 cm, cuma 9 cm ikan yang kecil. Ini ikan kecilnya 9 cm di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Nah, berapa perbedaan jarak? Perbedaan jarak ini jaraknya 15, ini 9, berarti 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Berarti perbedaan jaraknya di sini ya. Sini sampai sini itu dia 6 cm. Oke. Itu ilustrasinya. Nomor 6, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Ada kapal selam, ini laut ya. Ini kapal selam, misalkan kapal selam begini, 120 meter. Nah, ini permukaan laut. Oke. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Oh, ke bawah lagi. Lalu dia ke bawah lagi dia. Ke bawah lagi dia 60 meter. Oke. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oh, berarti, nah, ini dia. Kalau menyatakannya berarti apa namanya, posisinya yang pertama adalah negatif 120 meter, kemudian turun lagi negatif 60 meter, atau kalau misalkan nggak pakai meter, nah, berarti sekarang posisinya adalah negatif 120 meter. Artinya negatif itu berarti 120 meter di bawah permukaan laut. Nah, begitu. Nah, jawabannya adalah negatif 120 meter, atau misalkan posisinya dengan penjumlahan posisinya adalah negatif 120, negatif 60. Oke. Soal berikutnya, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Oke. Bulan pertama dia 4 juta. Kemudian bulan kedua rugi 6 juta. Ini untung ya. Rugi 6 juta. Saya tulis. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Ketiga itu rugi lagi ya, 2 juta. Bulan keempat rugi lagi 3 juta. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan bulan pertama dan kedua? Dari bulan pertama sama kedua, untungnya cuma 4 juta, ruginya 6 juta. Berarti kalau pertanyaannya mengalami untung atau rugi, dia rugi jawabannya. Rugi berapa? Ruginya 6 juta dikurangi 4 juta, berarti rugi 2 juta. Oke ya, karena untungnya pertama cuma 4 juta, rugi yang ke bulan kedua 6 juta. Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Ini kerugiannya berarti 5 juta. Bulan ketiga sama keempat saja berarti rugi 5 juta. Oke. Soal berikutnya, setiap hari Sabtu Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari komandan regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Oke. Perintah pimpinan mundur 4 langkah berarti mundurnya 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah. Katakan ini Alvin ya. Maju dia ke sana, misalkan ini mundur. Ini maju. Ke sana itu mundur. Maju 10 langkah berarti dari posisi sini dia 10 langkah ke sini. Oke, lalu kemudian mundur 8 langkah berarti dari sini 8. Ini 8 langkah.
Oke, dan maju lagi 3 langkah. Dari sini maju 3 begini. Nah, urutannya begini. Maju 10, mundur 8, maju 3. Pertanyaannya, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Nah, kalau operasi bilangan bulat berarti 10, kemudian mundurnya dikurangi 8, kemudian ditambah 3. Tentukan posisi Alvin, berarti kita operasikan ini 10 kurangi 8 itu 2, 2 ditambah 3, 5. Nah, posisi dari posisi semula dari sini sampai sini itu 5 langkah. 5 langkah dari posisi semula. Oke. Posisi Alvin dari posisi awal adalah 5 langkah dari posisi awal atau terhadap posisi awal. Nomor 9, dalam satu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 38, satunya laki-laki, satunya perempuan. Perempuannya 15, berarti laki-lakinya 38 kurangi 15, 23 ya. Oke, laki-lakinya 23. 13 siswa suka mengendarai sepeda. Ada 13 suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Berarti 9 perempuan mengendarai sepeda. Kemudian laki-lakinya berarti mengendarinya 4 ya. 9 itu perempuan, berarti 4 laki-laki. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Laki-lakinya ada 23, yang suka sepeda itu ada 4, berarti dikurangi 4, 23 kurangi 4, 19 anak laki-laki atau siswa laki-laki. Ada 19 siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Yang suka ada 4 laki-laki. Oke. Nomor 10, Pak Manu Putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung yang memelihara 650 ekor ayam potong. Oke, 650 ayam potong. 135 ekor ayam kampung. 135 ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Ayam potongnya 65, berarti ini kurangi 65. Ayam kampungnya 45. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Ayam potong berarti dikurangi 650 dikurangi 65 dikurangi ini 5, ini masih 4 ya, pinjam 1 tadi 10 ini ya. 4 kurangi 6 tidak bisa, 14 kurangi 6 8, ini masih 5. Oke, berarti 585 ekor ayam potong. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Kalau yang mati selisihnya adalah 65 sama 45, selisihnya dikurangi 20 ekor. Nah, caranya seperti itu. Nomor berikutnya diketahui bilangan bulat ABCD, ABC dan D. A-nya lebih besar ya. Benar atau salah? Jika benar jelaskan, jika salah berikan satu contoh yang salah. A tambah B selalu lebih dari C tambah D. Mungkin ini mesti benar ya. Misalkan angkanya itu 9, 8, 7, 6. Sederhana gini aja. Ini misalkan. Maka A tambah B berarti 9 tambah 8. Itu pasti selalu lebih dari 7 tambah 6 ya. Ini benar, pasti benar ini. A tambah C selalu lebih dari B tambah D. Ini juga pasti benar. 98 sininya 21 gitu sama saja. 9 tambah 2 pasti lebih besar. Ini benar. A tambah D selalu lebih dari B tambah C. Oh, belum tentu. Misalkan begini. Ini 8. Oh, bukan 8. Misalkan ini ya, ini 8, ini 7, ternyata sini 1. Nah, A tambah D berarti kan 9 ditambah 1. Apakah selalu lebih besar dari 8 ditambah 7?
8 tambah 7 15, ini cuma 10. Berarti ini belum tentu ya. Contohnya yaitu angkanya ini 9, 1. Yang A sama D, B tambah C nya yang 8 tambah 7. Oke, ini belum tentu. Demikian pembahasan materi kelas 7 SMP bab bilangan dan subbab penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.